Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang pagi hari ini mengikuti mimbar Gemar online. Saya akan berbagi berkat Tuhan pada hari ini yang terambil dari jadwal pembacaan kita di dalam Perjanjian Baru dari surat Galatia pasal 6. Saya akan bacakan mulai ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, perikopnya adalah taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya baru baca sampai ayat ini dulu Bapak Ibu. Yang pertama tadi firman Tuhan ditujukan kepada anak-anak. Dalam firman ini dikatakan supaya anak-anak mentaati orang tuanya di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dikatakan haruslah demikian. Seorang anak dituntut untuk mentaati orang tuanya supaya mereka lanjut umurnya dan berbahagia di bumi. Kita mengingat hukum Taurat, perintah Allah yang keempat adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Di belakangnya tidak ada kondisi apapun. Jadi Tuhan menginginkan supaya seorang anak mentaati orang tuanya dalam segala hal. Apakah orang tuanya itu adalah orang tua yang baik, memperhatikan mereka, orang tua yang tidak berpendidikan atau berpendidikan. Jadi di dalam Tuhan menghormati orang tua adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang anak. Arti menghormati di sini adalah pada saat mereka masih kanak-kanak, mereka mematuhi dan mentaati apa yang diperintahkan diajarkan orang tua. Dan kelak jika seorang anak itu menjadi orang yang dewasa, sudah memiliki keluarga, berumah tangga sendiri dan memiliki anak, mereka tetap harus menghormati orang tua mereka yang sudah tua atau lanjut umurnya. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka itu diberkati oleh Tuhan. Contoh teladan yang harus kita pakai sebagai tolak ukur ketaatan seorang anak kepada orang tua adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang walaupun dia adalah anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus sungguh taat kepada Bapanya. Saat Bapa memberikan tugas kepada Tuhan Yesus untuk mengemban tugas keselamatan manusia, di mana tugas itu menuntut hidup Tuhan Yesus bahkan nyawanya. Dan Yesus melakukan perintah Bapanya itu dengan sempurna. Tidak ada tolakan, tidak ada sanggahan, tidak ada negosiasi. Tuhan Yesus melakukan dengan taat seluruh perintah Bapanya. Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya tidak melupakan perintah Tuhan yang sangat penting ini. Menghormati orang tua itu adalah sampai akhir hidup kita. Jika kita telah menjadi dewasa, sudah menikah, memiliki keluarga sendiri, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita adalah kita memelihara juga kehidupan orang tua kita. Kita memperhatikan mereka, apakah mereka perlu untuk ditemani, perlu untuk diperhatikan. Bahkan jika mereka sakit, seorang anak walaupun sudah memiliki keluarga sekalipun, seorang anak
harus tetap memperhatikan orang tuanya. Sebab itulah perintah Tuhan yang sangat penting, dan ada janji jika seorang anak memperhatikan, menghormati orang tuanya, mereka akan diberkati, berbahagia di bumi dan lanjut umurnya. Hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena banyak paham-paham dan ajaran yang mengatakan ada orang yang setelah menikah itu tidak perlu memperhatikan orang tuanya lagi. Seolah-olah setelah mereka menikah, hanya istri dan anak-anaknya sendiri yang paling penting, dan orang tua mereka lupakan. Padahal seorang anak itu bisa menjadi dewasa, bisa sekolah, bisa akhirnya mendapatkan pendidikan yang bagus, dan mereka bisa mendapat pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk mereka dan keluarganya sendiri. Itu adalah karena jerih lelah orang tua mereka yang rela mendidik anak-anak dengan tanpa memikirkan dirinya sendiri, bagaimana supaya anak itu menjadi anak yang berhasil. Orang tua yang mengasihi anaknya pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal kerohanian. Selanjutnya dikatakan di ayat keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang bapak di sini dikatakan bapak-bapak adalah mewakili orang tua, ayah dan ibu. Kenapa di sini hanya disebutkan bapak-bapak? Karena di dalam adat Yahudi, seorang bapak itu mewakili orang tua di hadapan Tuhan. Seorang ayah bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yesus di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, Tuhan Yesus adalah kepala suami. Ya, suami kepala istri. Sebab itu di sini dikatakan bapak-bapak. Tuhan ingin orang tua itu mendidik anaknya takut akan Tuhan. Tetapi jangan sampai cara orang tua mendidik itu menyakiti hati anak-anaknya, yaitu dengan cara kekerasan secara verbal atau dengan kekerasan fisik, ya. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa cambuk diperlukan untuk mendidik anak-anak. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana hati kita, hati sebagai orang tua dalam kita mendidik anak kita. Seorang tua, tentu Tuhan mengharapkan orang tua itu bisa membawa anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepada sepasang suami istri menjadi anak-anak yang memiliki kodrat ilahi. Orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan kelak, apakah dia mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari ayat yang saya bagikan hari ini, Tuhan menuntut di dalam satu keluarga itu ada tanggung jawab. Baik orang tua maupun anak, masing-masing memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau di ayat selanjutnya dibahas tuan-tuan, dia juga harus bersikap adil kepada bawahannya. Demikian juga bawahan harus melakukan segala sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh tuannya kepada dia dengan segenap hati. Tidak hanya pada waktu tuannya ada di depannya dia baru bekerja baik, tetapi saat tuannya tidak ada pun dia harus melakukan semua pekerjaan dengan segenap hati. Dan untuk mengunci semua itu dikatakan di dalam ayat 9, ya, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Tuhan pencipta seluruh umat manusia ini, Dia tidak memandang muka Bapak Ibu.
Jadi setiap kita, kalau kita orang percaya, kita juga akan kelak mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak pengajaran dulu yang saya terima itu ada seperti ini. Karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Nanti pada saat kita masuk di dalam penghakiman, pada saat ada tuduhan kepada kita, kamu melakukan ini. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada kita, di hadapan kita. Dia sudah percaya aku, maka semua dosanya dihapuskan. Tapi setelah saya mempelajari firman Bapak Ibu Saudara, justru karena kita menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan, ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita kerjakan, yaitu karena kita telah menerima firman, kita telah menerima Roh Kudus, ada Injil yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, di mana di situ tertulis perintah dan arahan dari Bapa di surga dan contoh pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita yang telah dengan sempurna menjadi pribadi yang taat kepada Bapanya, melakukan segala tugas yang diberikannya dengan sukarela karena kasih. Sehingga Tuhan Yesus ini menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang percaya. Jadi orang percaya sudah memiliki patron, contoh yang bisa diteladani. Dan karena orang percaya sudah diberi fasilitas, yaitu anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita, Injil yang bisa kita baca setiap hari, maka ada tanggung jawab di mana kelak kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Bapa di surga. Apakah hidup kita taat melakukan perintah Bapa? Seorang anak harus menghormati orang tuanya tanpa ada kondisi yang menuntut. Apapun keadaan orang tua kita, kita harus menghormatinya sebagai wujud kasih kita kepada Bapa di surga, juga orang tua kita secara fisik di dunia ini. Demikian juga orang tua harus mengasihi, mendidik anaknya dalam kasih dan tanggung jawab kepada Tuhan. Jangan menyakiti hati anakmu, jangan mengoreskan luka melalui perkataan atau tindakan fisik. Didiklah mereka bila mana perlu ada rotan, tetapi terangkan dengan kasih bahwa kalau terpaksa kita menggunakan rotan adalah demi keselamatan hidup kekal mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyadarkan kita bahwa masing-masing kita kelak akan mempertanggungjawabkan hidup kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tuan, sebagai pekerja. Tuhan itu adil, Dia tidak memandang muka. Dan sebagai orang yang percaya, yang sudah diberi Tuhan anugerah, tentu ada tuntutan yang lebih tinggi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan santai dan tidak berusaha untuk menjadi lebih baik dan bertumbuh di dalam hidup kita, kualitas hidup kita. Tuhan mau kita menjadi anak yang taat. Tuhan mau kita menjadi orang tua yang kasih, bertanggung jawab, memikirkan nasib kekal kita dan keluarga kita. Demikian yang bisa saya bagikan pagi hari ini, dan untuk menutupnya saya akan menyanyikan sebuah lagu yang kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara kita. Ajar aku hidup sebagai anakmu. Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan
bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap percaya. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk kami bisa taat melakukan firman-Mu. Sebagai anak, kami menghormati, menghargai orang tua, memelihara hidup mereka sampai akhir hidup mereka. Tolong kami juga sebagai orang tua, kami mendidik anak-anak kami dengan kasih, bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani mereka, menuruti apa yang mereka inginkan, tanpa mengarahkan mereka kepada kehidupan kekal. Tolonglah kami bahwa setiap kami, saat kami nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, masing-masing kami mempertanggungjawabkan hidup kami. Karena sebagai orang percaya, kami telah diberi fasilitas yang lebih dari orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kami telah menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa meneladani hidup-Mu sebagai anak yang taat kepada Bapa. Kami mau kelak pada saat Tuhan mengadili kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Bapa, sebagai anak-anak yang melakukan kehendak Bapa dengan segenap hati. Berkati Tuhan, berkati Bapa, pendengar Gemar dimanapun berada, supaya setiap kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Setiap saudara-saudara kami dalam beraktivitas, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun berada. Berkati Tuhan GEJA Peniel Tuhan dalam membagikan firman Tuhan, membagikan Injil. Pakai Tuhan channel ini Tuhan untuk lebih berkembang lagi, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.